Selamat datang, para pemikir, para penentu masa depan. Kita berkumpul di sini malam ini untuk menyentuh inti dari sistem yang menggerakkan dunia kita, kepemilikan sumber daya dan alat produksi. Ini bukan sekadar topik ekonomi, ini adalah pertanyaan fundamental tentang kekuasaan, keadilan, dan arah yang akan kita tuju sebagai masyarakat. Apakah kemajuan sejati lahir dari kebebasan individu untuk memiliki dan bersaing? Atau, apakah keadilan dan kesejahteraan bersama hanya dapat tercapai ketika aset-aset vital ini berada di tangan kolektif? Malam ini, dua ideologi raksasa, liberalisme dan komunisme, akan berhadapan, membawa argumen yang telah membentuk sejarah dan terus memicu perdebatan sengit di setiap penjuru bumi. Bersiaplah untuk sebuah dialog yang akan mengguncang asumsi kita, memperkaya pemahaman kita, dan menantang cara kita melihat dunia. Mari kita selami perbezaan dan persamaan visi ini, untuk mencari tahu, di mana sebenarnya letak kunci kemakmuran dan keadilan bagi semua. Terima kasih, moderator. Hadirin sekalian, inti dari kemajuan dan kemakmuran adalah hak kepemilikan privat. Ketika individu memiliki hak penuh atas sumber daya dan alat produksi, mulai dari tanah, pabrik, hingga teknologi, mereka punya insentif kuat untuk berinovasi, bekerja keras, dan mengambil risiko. Kepemilikan privat mendorong persaingan sehat di pasar, yang pada akhirnya menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, harga yang lebih efisien, dan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen. Para pengusaha, yang mempertaruhkan modal mereka sendiri, adalah lokomotif penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Negara harus melindungi hak milik ini dan menyediakan kerangka hukum yang adil, bukan mengambil alih kontrol. Sejarah telah membuktikan, di mana kepemilikan privat dihormati, di sanalah inovasi meledak, kekayaan tercipta, dan standar hidup meningkat. Mengapa kita harus membatasi potensi tak terbatas ini demi ilusi kolektivitas yang justru seringkali berakhir pada stagnasi dan kelangkaan? Terima kasih, dari kubu liberal. Argumen yang kuat tentang kekuatan kepemilikan privat. Selanjutnya, mari kita dengarkan dari kubu komunis. Terima kasih, moderator. Kubu liberal berbicara tentang inovasi dan kemakmuran, namun gagal menyebutkan sisi gelap dari kepemilikan privat, eksploitasi dan ketidakadilan yang sistemik. Dalam sistem kapitalis, segelintir pemilik alat produksi menumpuk kekayaan yang luar biasa, sementara jutaan pekerja yang sebenarnya menghasilkan nilai hidup dalam upah minim dan kondisi kerja yang tidak layak. Ini bukan kemakmuran, melainkan penindasan. Kami, kaum komunis, percaya bahwa kepemilikan komunal atas sumber daya dan alat produksi adalah satu-satunya jalan menuju keadilan sejati. Bayangkan sebuah masyarakat di mana pabrik, lahan pertanian, dan teknologi dimiliki bersama oleh rakyat, dan hasilnya didistribusikan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan akumulasi keuntungan pribadi. Ini akan mengakhiri eksploitasi, menghilangkan kesenjangan kelas yang merusak, dan memungkinkan kita untuk merencanakan ekonomi secara rasional demi kesejahteraan semua, bukan hanya segelintir elit. Ini bukan tentang mematikan inisiatif, melainkan tentang mengarahkan inisiatif untuk kebaikan bersama. Terima kasih, kubu komunis, atas penekanan pada keadilan kolektif. Sekarang, kita masuk ke sesi sanggahan dan pertanyaan. Anda mengklaim bahwa kepemilikan komunal akan membawa keadilan. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa di negara-negara yang mencoba menerapkan model ini, yang terjadi justru inefisiensi yang parah, kurangnya inovasi, dan seringkali kemunculan elit birokrasi baru yang korup, yang jauh dari cita-cita kesetaraan. Bagaimana Anda menjamin bahwa kepemilikan komunal Anda tidak akan berakhir dengan cara yang sama? Kaum liberal, kegagalan yang Anda sebutkan seringkali adalah distorsi dari konsep komunisme yang sebenarnya, diwarnai oleh kediktatoran dan tekanan eksternal dari kekuatan kapitalis. Komunisme sejati menekankan demokrasi partisipatif dari bawah ke atas, di mana pekerja sendiri yang mengelola alat produksi dan membuat keputusan. Mengenai inefisiensi, apakah Anda tidak melihat inefisiensi besar dalam kapitalisme, krisis keuangan berulang, produksi limbah yang masif, dan sumber daya terbuang untuk iklan yang tidak perlu?
Kepemilikan komunal memungkinkan perencanaan rasional dan menghilangkan pemborosan ini. Kaum liberal, Anda mengatakan kepemilikan privat mendorong inovasi. Tetapi, bagaimana Anda menjelaskan bahwa dalam sistem Anda, inovasi seringkali justru digunakan untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, bahkan menciptakan monopoli yang menghambat inovasi baru? Apakah ini benar-benar kemajuan bagi semua? Kaum komunis inovasi yang didorong pasar, meskipun kadang memiliki dampak negatif, secara umum telah meningkatkan kualitas hidup miliaran orang di seluruh dunia. Masalah monopoli atau dampak lingkungan adalah kegagalan regulasi, bukan kegagalan kepemilikan privat itu sendiri. Kita bisa mengatasinya dengan regulasi yang lebih baik, bukan dengan menghancurkan sistem yang terbukti berhasil menciptakan kekayaan dan inovasi. Tanpa insentif keuntungan, mengapa orang harus bersusah payah menciptakan sesuatu yang baru atau mengambil risiko besar? Siapa yang akan mendanai penelitian dan pengembangan jika tidak ada potensi keuntungan? Debat yang sangat dinamis. Sekarang, kita masuki sesi argumen penutup. Kaum liberal, Anda terlebih dahulu, disusul kaum komunis. Hadirin sekalian, saya tegaskan kembali, kepemilikan privat adalah motor penggerak peradaban modern. Ia menghargai individu, mendorong kreativitas, dan menciptakan kekayaan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan semua. Tentu, sistem ini tidak sempurna, namun dengan regulasi yang bijak dan pasar yang kompetitif, kita dapat mengatasi kelemahannya tanpa harus mengorbankan kebebasan dan dinamisme yang telah terbukti. Jangan biarkan ilusi kesetaraan yang kaku merenggut potensi tak terbatas yang ditawarkan oleh kebebasan individu dan kepemilikan privat. Kaum liberal, visi Anda tentang kemakmuran hanya berlaku bagi segelintir orang dan dibangun di atas pondasi eksploitasi dan ketidakadilan yang tak terlihat. Kepemilikan komunal atas alat produksi adalah satu-satunya cara untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar adil, di mana setiap orang memiliki martabat dan sumber daya dialokasikan berdasarkan kebutuhan, bukan keserakahan. Ini bukan tentang menekan kebebasan, melainkan tentang membebaskan mayoritas dari belenggu kapitalisme. Masa depan yang berkelanjutan dan manusiawi hanya dapat terwujud ketika kita berani melampaui kepemilikan privat dan membangun sistem yang berpihak pada kolektivitas. Hadirin sekalian, kita telah menyaksikan pertukaran gagasan yang luar biasa. Dari panggung ini, kita telah menyusuri sungai sejarah dan teori, melihat bagaimana liberalisme memandang kepemilikan sumber daya sebagai pendorong inovasi dan kebebasan individu, serta bagaimana komunisme mengedepankan kepemilikan kolektif sebagai fondasi kesetaraan dan keadilan sosial. Perdebatan malam ini menegaskan bahawa tidak ada jawapan tunggal yang mudah untuk pertanyaan tentang kepemilikan. Setiap pendekatan membawa janji dan tantangannya sendiri, cerminan dari kompleksitas aspirasi manusia. Namun, satu hal yang jelas, diskusi terbuka dan jujur seperti inilah yang memperkaya pemahaman kita dan memajukan peradaban. Terima kasih kepada para pembicara yang berani menyuarakan pandangan mereka, dan terima kasih kepada anda semua yang telah hadir, menyimak, dan merenungkan. Semoga perbincangan ini menginspirasi kita untuk terus mencari solusi, berdialog, dan membangun masyarakat yang lebih baik, sesuai dengan visi ideal kita masing-masing. Don't forget to like, share, and subscribe for the next episode of Pro and Contra. Sampai jumpa.